Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih dengan NIM 21104060016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pola Pengembangan Argumen dalam Penulisan Opini di Surat Kabar. Opini merupakan pendapat, ide, atau pikiran seseorang terhadap suatu permasalahan yang timbul di lingkungannya. Dalam publikasi karya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dalam rubrik opini dalam surat kabar. Pemahaman opini harus dikaji lebih dalam berdasarkan dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Tujuan dari kajian penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pola pengembangan opini yang terdapat dalam rubrik surat kabar digital. Dalam penulisan wacana opini terdapat beberapa unsur bahasa yang perlu diperhatikan agar maksud dari isi tulisan dapat dipahami dengan baik oleh pembacanya. Sedangkan susunan opini harus mengandung pernyataan masalah, penyajian data atau fakta di lapangan, dampak dari fenomena yang diangkat, serta solusi untuk permasalahan tersebut yang dirangkai dalam bagian pernyataan pendapat, argumentasi, serta penyataan ulang pendapat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu dengan mengumpulkan artikel opini yang terbit di Surat Kabar Harian Momentum edisi 25 November 2021 dan Surat Kabar Mata Benua edisi 30 November 2021. Pola artikel yang pertama yaitu dalam rubrik opini Surat Kabar Digital Harian Momentum dengan pola 2 PP, 5A, dan 1 PUP. Pola 1 diambil pada salah satu artikel yang berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter Sosial bagi Anak Zaman Now. Artikel pertama ini mengangkat tema tentang pengaruh pendidikan karakter pada generasi milenial. Ini adalah data penelitian yang dihasilkan. Artikel ini memiliki 8 paragraf, di mana paragraf 1 dan 2 merupakan pernyataan pendapat, paragraf 3 hingga 7 merupakan argumentasi, dan paragraf 8 merupakan penegasan ulang pendapat. Ini adalah kutipan langsung opini pada paragraf pertama. Paragraf pertama yaitu digunakan paragraf deduktif. Pada kalimat pertama terdapat adverbia frekuentitatif, yaitu dengan kata semakin. Kemudian pada kalimat kedua, pernyataan opini diperkuat dengan data laporan yang dilakukan oleh Common Sense Media pada tahun 2015. Di akhir paragraf, terdapat kata merupakan yang termasuk ke dalam verba relasional, di mana verba ini digunakan untuk menjelaskan kata gadget sebagai penyebab utama rusaknya generasi muda. Pada bagian argumentasi, lebih didominasi oleh jenis paragraf deduktif, sedangkan paragraf induktif hanya terdapat pada kalimat 4 saja. Terdapat beberapa adverbia kuantitatif berupa kata banyak untuk menjelaskan jumlah atau kuantitas. Konjungsi antar kalimat berupa kata setelah, ketika, karena itu, selain itu, untuk menghubungkan beberapa kalimat agar dapat membentuk kalimat yang efektif. Argumentasi dilengkapi dengan data penelitian yang dilakukan oleh Catherine Steiner Adair, ahli psikolog dari Cambridge. Kemudian pada paragraf ke-6 dan ke-7 disajikan sebuah solusi untuk mengatasi dampak negatif dari fenomena ini. Opini ditutup dengan pernyataan ulang pada paragraf ke-8, di mana pendidikan karakter merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Digunakan kata hubung berupa kata diantaranya yang menjadi penegas bahwa pendidikan karakter mampu memberikan manfaat yang baik bagi perilaku generasi muda. Kemudian data yang kedua yaitu dalam rubrik opini surat kabar digital Mata Benua dengan pola artikel kedua 1 PP, 12A, dan 2 PUP. Data dalam pola artikel kedua berjudul Pengaruh Anim bagi Psikologis Remaja. Berikut ini adalah data penelitian yang telah dihasilkan. Artikel ini memiliki 15 paragraf, di mana paragraf 1 merupakan pernyataan pendapat, paragraf 2 hingga 13 merupakan argumentasi, dan paragraf 14 hingga 15 merupakan penegasan ulang pendapat. Pada paragraf pertama digunakan sebuah paragraf deduktif. Pengertian anim dijabarkan menggunakan verba relasional berupa merupakan dan adalah. Pada bagian ini pula disajikan sebuah data peningkatan dari penggemar anim di Indonesia. Bagian argumentasi didominasi oleh penggunaan paragraf deduktif, sedangkan paragraf induktif hanya terletak pada paragraf ke-11 saja,
Di bagian ini memiliki titik fokus pada penjabaran tingkatan penggemar anim. Dalam penjabaran tingkatan ini digunakan verba lanjutan yaitu berupa kata pertama, kedua, dan seterusnya. Selain itu, digunakan pula verba relasional berupa kata adalah untuk memperjelas arti julukan tingkatan penggemar anim di Indonesia. Pada paragraf ke-9, opini dilengkapi dengan data mengenai posisi Indonesia sebagai penggemar anim. Terdapat kata hubung tingkatan yaitu berupa kata ketiga yang menekankan posisi Indonesia sebagai penggemar anim. Berikut ini adalah kutipan langsung artikel opini pada paragraf ke-9, yang termasuk ke dalam kalimat kompleks. Kemudian yang selanjutnya adalah kutipan langsung pada paragraf ke-13. Pada paragraf ini dijelaskan tentang manfaat anim. Digunakan konjungsi namun yang menyatakan pertentangan bahwa anim memiliki sisi manfaat. Terdapat konjungsi serta untuk menyatakan penambahan artikel opini ditutup dengan dua paragraf terakhir yang berupa penegasan ulang pendapat. Paragraf ini memaparkan beberapa dampak positif dari fenomena. Digunakan konjungsi seperti untuk menggambarkan anim yang dijadikan sebuah alat motivasi. Kemudian konjungsi maka yang digunakan untuk menjelaskan dampak dari penggambaran anim ini. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, ditarik suatu kesimpulan bahwa pertama, pola argumen yang digunakan dalam artikel 1 yaitu 2PP, 5A, dan 1 PUP. Pola artikel ini disusun dengan urutan pernyataan permasalahan atau fenomena yang diangkat, data penelitian, penyebab, dan dampak, dan pengaruh fenomena, serta solusi untuk fenomena tersebut. Digunakan tata kebahasaan paragraf deduktif dan induktif, adverbia, konjungsi antar kalimat, verba, dan kalimat kompleks. Kedua, pola argumen yang digunakan dalam artikel 2 yaitu 1PP, 12A, dan 2 PUP. Pola artikel ini disusun dengan urutan pengenalan fenomena yang diangkat, data penelitian, fakta julukan tingkatan penggemar anim, pengaruh fenomena, hambatan dari lingkungan mengenai kepopuleran fenomena, solusi, serta manfaat yang didapat dari fenomena tersebut. Digunakan tata kebahasaan, paragraf deduktif dan induktif, adverbia, konjungsi antar kalimat, verba, serta kalimat simpleks dan kompleks.